Halo sobat pecinta rebahan, gimana masih pada jomblo kah? Ya sudahlah, terima saja. Gue juga masih jomblo kok. Daripada lo mikirin dia yang belum tentu akan jadi milik lo, mending siapin kopi dah. Dan jangan lupa, dimanapun lokasinya pastikan lo rebahan sambil dengerin apa yang akan gue bahas kali ini. Masih lanjutan dari episode Kimetsu no Yaiba Mugen Resahen series. Oke, daripada kebanyakan bacot, ntar mulut gua berbusa, langsung saja ke topik bahasan. Check it out. Cerita dimulai. Suasana dalam gerbong kereta api sangat tenang hingga datanglah beberapa pemuda yang dikenal sebagai pemburu iblis atau demon slayer. Di antaranya ada Tanjiro Kamado bersama adiknya Nezuko Kamado, Hashibira Inosuke, dan juga Zenitsu Agatsuma. Mereka sangat antusias ketika melihat kereta api, terutama Inosuke yang baru pertama melihat kereta api. Dan misi kali ini adalah memburu iblis di sebuah kereta yang disebut Mugen Resa. Dalam menjalankan misi, mereka juga harus mencari seorang pilar api yang bernama Kyojuro Rengoku. Kelakuan Inosuke yang baru pertama kali melihat kereta api membuat repot kedua temannya. Dia sangat histeris sekali, bahkan mengira kereta api itu adalah iblis. Inosuke mencoba keluar dari jendela dan mengajaknya duel kecepatan siapakah yang tercepat. Seketika seisi gerbong yang awalnya tenang kini jadi ramai karenanya. Untunglah ada Zenitsu yang menghentikan kelakuan bodoh Inosuke. Meski Tanjiro juga baru pertama kali melihat kereta api, tapi dia cukup tenang. Pada saat itu tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari arah gerbong lain. Suara itu cukup keras sehingga semua orang bisa mendengarnya. Mereka bergegas menuju sumber suara tersebut. Tanpa diduga, ternyata itu adalah suara sang pilar api, Kyojuro Rengoku, yang selama ini mereka cari-cari. Lalu, kenapa dia berteriak? Terlihat Kyojuro sedang menikmati makanan bekal yang sebelumnya dia beli di stasiun. Nah, ketika dia melahap bekal itu, dia teriak karena rasanya sangat enak. Umai, umai, umai. Seperti itu suaranya. Saking banyaknya bekal yang dimakan oleh Kyojuro, terlihat kotak bekal makanannya yang sudah kosong dibersihkan oleh petugas kebersihan kereta api. Tanjiro, Inosuke, dan juga Zenitsu dengan hati-hati dia menyapa, namun tak ada tanggapan dari Kyojuro karena dia terlalu fokus pada bekal yang sedang dia makan. Setelah selesai makan, barulah dia merespon ketiga pemuda tersebut. Lalu Tanjiro, Inosuke, dan juga Zenitsu, mereka memperkenalkan diri masing-masing kepada sang pilar api Rengoku Kyojuro. Tanjiro dipersilahkan duduk di samping Rengoku sambil menanyakan ada urusan apa mereka ke sini. Tanjiro yang merupakan orang yang tidak pernah bohong menjawab dengan jelas karena adanya misi untuk memburu iblis Mugen Resa. Tanjiro memiliki tujuannya sendiri dengan menerima misi memburu iblis Mugen Resa. Salah satunya yaitu bertemu dengan Rengoku Kyojuro
Dia ingin menanyakan sesuatu hal tentang pernafasan Dewa Api atau tentang tarian Hinokuni Kagura. Akan tetapi Rengoku dengan tegas menjawab, "Aku tak tahu adanya pernafasan Dewa Api atau tarian Hinokuni Kagura yang kau sebutkan tadi." Inosuke dan Zenitsu duduk di kursi sebelah. Mereka sangat berisi sekali. Inosuke yang mencoba melompat lewat jendela kereta api, lalu Zenitsu yang mencoba menghentikannya. Nah, pada saat itu Inosuke mengucapkan kata-kata, "Aku ingin lompat dan ingin lomba berlari dengan kereta api. Siapakah yang paling cepat di antara kita?" Namun seketika hening ketika Rengoku mengucapkan kata-kata yang membuat semua orang merinding. Itu sangat berbahaya. Kita tidak pernah tahu kapan iblis akan muncul. Zenitsu seketika langsung shock mendengar kata-kata itu. Kemudian dia menanyakan lagi, "Apakah benar iblis akan muncul di kereta ini?" Lalu Rengoku menjawab dengan tegas, "Tentu saja." Zenitsu yang memang karakternya penakut tiba-tiba terserang penyakit alergi ketakutan iblis dan teriak, "Tidak, aku mau turun." Prek. Terdengar suara pintu gerbong kereta api terbuka. Dari pintu gerbong tersebut terlihat seorang kondektur dengan wajah pucat pasi meminta karcis kepada para penumpang. Karcis penumpang kereta api Mugen Resa dilubangi satu persatu bergantian untuk setiap penumpang. Tibalah giliran karcis Inosuke, Zenitsu, kemudian Rengoku, dan terakhir Tanjiro. Ketika giliran tiket Tanjiro, tiba-tiba lampu mati lalu menyala lagi. Seketika itu Rengoku Kyojuro menjadi waspada. Tanjiro yang kebingungan dan mencium bau yang tak enak yang sangat mengerikan. Dia melihat sekelilingnya, namun tak ada apa-apa. Rengoku Kyojuro tiba-tiba berdiri dan bersiap memegang katananya. Lalu dia berkata kepada kondektur untuk pindah ke belakangnya karena akan sangat berbahaya. Lampu kemudian mati dan menyala lagi. Tapi ketika lampu menyala, muncullah sosok iblis yang cukup besar dan membuat para penumpang ketakutan. Tanpa pikir panjang lagi, katana Rengoku Kyojuro akhirnya dihunuskan dengan sambil mengancam iblis itu. Jika berani menyentuh para penumpang, dia akan langsung membakarnya sampai ke tulang dan tak tersisa sedikit pun. Pertempuran pun akhirnya dimulai. Iblis itu melompat ke arah Rengoku Kyojuro, sedangkan Rengoku Kyojuro bersiap untuk menyerangnya. Teknik pernafasan api bentuk pertama, Shiranui. Seketika kepala iblis itu terpenggal dan tubuhnya jatuh tepat di depan Tanjiro dan Inosuke berdiri. Akan tetapi sebelum jatuh ke lantai, tubuh iblis itu hancur, kemudian menghilang seperti debu yang diterjang angin. Mereka yang melihat kejadian itu sangat kagum. Namun Rengoku masih merasakan ada satu iblis di gerbong lainnya. Segera ia berlari menuju gerbong tersebut. Tanjiro, Inosuke, Zenitsu juga berlari mengikuti Rengoku Kyojuro dari belakang. Setelah mereka sampai di lokasi, terlihat sosok iblis yang memiliki tangan panjang sedang menyerang seorang pria. Rengoku Kyojuro yang melihat itu marah dan berteriak, "Tak akan kubiarkan kau menyerang pria itu." Namun tiba-tiba Inosuke melompat ke arah iblis itu dengan cepat sambil mengayunkan kedua katananya ke arah iblis
Bukannya iblis itu yang kena serangan dari Inosuke, malahan Inosuke yang terdesak. Beruntung Rengoku Gyojuro dengan kecepatan tinggi menolong Inosuke dari serangan iblis itu, dan juga sekaligus menyelamatkan pria yang menjadi sasaran iblis tersebut. Setelah memastikan Inosuke dan juga pria itu selamat dan baik-baik saja, Rengoku bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah iblis dengan mengeluarkan tekniknya. Teknik tersebut yaitu teknik pernafasan api bentuk kedua. Teknik pernafasan api bentuk kedua, Noborien-ten. Dengan putaran yang membentuk seperti matahari, katana itu mendaratkan tepat di leher iblis dan akhirnya memenggal kepalanya. Iblis itu langsung tumbang dan tubuhnya hancur seperti debu yang menghilang ke udara. Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu yang melihat aksi hebat dari Rengoku Gyojuro tadi sangat terkagum-kagum sehingga mereka ingin menjadi muridnya dan memanggilnya Aniki, Aniki, Aniki. Pertempuran telah usai, namun tiba-tiba mereka terlihat di tempat duduknya terlelap dalam tidur. Apakah itu cuma teknik darah dari iblis yang bisa mengendalikan mimpi? Kita lanjut lagi, berhubung belum pasti, lanjut ke sisi kondektur. Terlihat kondektur itu berlari terburu-buru melewati gerbong ke gerbong lain sambil menangis, lalu berkata kepada seseorang, "Tiketnya sudah kulubangi dan telah membuat mereka tertidur." Nah, inilah yang membuatku curiga tadi guys. Kenapa tiba mereka itu ada di tempat duduknya setelah selesai bertempur? Tertidur ya kan? Di depan kondektur itu ada benda jatuh berwarna putih, dan ternyata itu adalah potongan tangan dari iblis bulan bawah pertama. Tangan itu memiliki mata dan juga bisa berbicara. Itu karena dikendalikan oleh tubuh utamanya. Lalu potongan tangan itu membuat kondektur itu tertidur juga. Dari arah belakang potongan tangan itu terlihat ada 4 orang anak yang menjadi sandera iblis. Lalu mereka bertanya, "Kau ingin kami melakukan apa?" Dengan wajah yang penuh ketakutan, mereka memberanikan diri untuk bertanya. Potongan tangan itu berbicara, lalu menyuruh mereka untuk menunggu sebentar lagi sampai para pemburu iblis itu benar-benar terlelap dalam tidur mereka. Kemudian mereka harus mengikat tali ke pergelangan tangan masing-masing dari pemburu iblis itu. Kemudian beralih ke dunia mimpi. Tiba-tiba Tanjiro berada di tempat yang bersalju dan dingin. Dia berjalan sempoyongan, melangkahkan kakinya di atas tumpukan salju. Setelah dia tersadar, secara otomatis langsung menghunuskan pedangnya dan waspada. Akan tetapi tak ada apapun, tak ada seorang pun. Tanjiro pun panik, kena mental dia. Tiba-tiba dari arah belakangnya terdengar suara langkah kaki, dan ternyata setelah Tanjiro menengok ke belakang, itu adalah seorang anak-anak perempuan dan laki-laki yang sedang membawa ubi di tangan mereka. Tanjiro yang melihat mereka berdua menjatuhkan pedangnya dan berlari ke arah mereka, kemudian memeluk mereka sambil menangis sejadi-jadinya sambil mengucapkan kata-kata, "Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku."
Dalam kondisi itu, Tanjiro tak bisa membedakan antara kenyataan dan juga mimpi. Dikarenakan dia merasa sangat bahagia karena bisa bertemu dengan ibu dan adik-adiknya. Di tempat lain, di dunia nyata, di atas gerbong kereta terlihat sosok iblis. Dia berbicara, "Bisa mati di dalam mimpi, kau sangat beruntung sekali ya." Iblis itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan mimpi seseorang dan untuk membunuh para pemburu iblis. Dia menargetkan inti jiwa mereka. Sesuai dengan arahan dari iblis itu, 4 orang anak tadi akhirnya mengikat pergelangan para Demon Slayer yang telah tertidur lelap dengan sebuah tali, lalu mengikatkannya kepada mereka sendiri. Nah, tujuan dari mengikat tali itu ke pergelangan masing-masing agar mereka itu bisa masuk ke mimpi para Demon Slayer dan mencari inti jiwanya. Kemudian para anak-anak itu akan menghancurkan inti jiwa dari dalam mimpi. Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, dan juga Rengoku Gyojuro, mereka telah terjatuh ke dalam mimpi yang dibuat oleh iblis bulan bawah pertama, dan mereka tak akan bisa bangun lagi. Cerita selesai. Oke, sampai di sini dulu. Semoga lo terhibur dan lupa kalau lo itu jomblo. Hehehe. Baiklah, jangan lupa dimanapun lo berada, tetaplah rebahan, karena rebahan bisa membuat stres lo hilang. Apalagi sambil dengerin bahasan-bahasan dari channel Seizin. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.